Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara belajar bahasa Belanda yang dibawakan oleh saya, Tati Aprilia Westhoff dari Belanda. Acara ini juga disiarkan melalui Radio Gebuminang dan ditayangkan live oleh sponsor kami, Radio Gebuminang. Hari ini adalah hari biasa, seperti biasa hari Selasa, tanggal 29 April 2025. Dames en heren, goedenavond, goedemiddag. Welkom in mijn programma van Mandeh Minang Mancanegara. Vandaag leren we weer Nederlands. Wordt gezonden vanuit Voorburg en ik ben de leraar. Deze programma wordt ook doorgezonden door Radio Gebuminang, onze vaste sponsor. Vandaag gaan we beginnen met de les van wat gevorderde. Hari ini kita akan mulai pelajaran di minggu terakhir setiap bulan, yaitu sedikit agak tata bahasanya agak sedikit sudah luas ya. Jadi bagi yang bisa mengikuti silakan, bagi enggak juga dilihat aja. Silakan. Sekarang saya akan membagikan video supaya lebih gampang untuk melihatkan tadi diajarin apa nih. Oke, ini aja. Ya, hari ini saya tadi bacakan dan tema hari ini adalah tema Koningsdag. Koningsdag itu adalah hari ulang tahunnya Raja. Kemarin tanggal 27 beliau berulang tahun, dirayakan pada tanggal 26 hari Sabtu karena di beberapa bagian di daerah Belanda hari Minggu adalah hari suci mereka. Jadi tidak seperti kita hari Jumat, tetapi di sini ada kebiasaan bahwa hari Minggu di daerah tertentu tidak boleh ada hiruk pikuk karena itu adalah hari gereja mereka. Maka ulang tahun Raja dirayakan tahun ini pada tanggal 26, yaitu pada hari Sabtu, karena perayaan tidak boleh diadakan pada tanggal 27 karena beliau mengunjungi daerah yang namanya Doetinchem, itu agak daerah yang masih konservatif dalam keagamaannya. Itu sedikit tentang cerita. Di gambar ini kita lihat Raja Alexander dan Ratu Maxima. Di sini adalah ketiga anaknya adalah perempuan. Ini sekilas tentang gambar dengan temanya. Ya, saya telah membuat sedikit teks ya yang kita nanti bacakan dan kita pelajari isinya. Sebelum itu, kalau saya bisa akan memutarkan ini untuk memberikan sedikit gambaran tentang Koningsdag menurut cerita di Belanda ya. Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren Ini benieuwd. reclame dulu. Oh, interessant. Oh, het is nog sterker. Ik vond ze alle drie lekker. Ik vind die het lekkerst. Die is lekker. Dit is een Senseo. Een stuk goedkoper volgens mij. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Hi, ik ben Maarten. Wil jij weten hoeveel jouw auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Hi, ik ben juf M. Leuk dat je weer kijkt. En vandaag praten wij over Nederland, over Koningsdag en over de koning en de koningin. Nederland heeft een koning en een koningin. De koning en de koningin. Let op de uitspraak. De N en de G samen
maken de klank Dus niet g, maar Koning en koningin. Koningin. De koning is de man en de koningin is de vrouw. En dit is een vlag. Een vlag. En de Nederlandse vlag is rood, wit en blauw. De Nederlandse vlag is rood, wit en blauw. Nederland is een koninkrijk. Een koninkrijk. En let op, jij schrijft koninkrijk met een K en niet met een G. Dat is een beetje gek, maar dat komt van vroeger. Vroeger zeiden wij niet koning, maar zeiden wij konink. En daarom heet dit nu nog steeds een koninkrijk. Oke, saya potong sebentar. Ini adalah cerita ya, dia menceritakan tentang ratu dan raja. Dengan tentang ucapannya bagaimana mengucapkan koning dan koningin. Dulu katanya disebutkan koning pakai K, rijk. Tapi sekarang ucapan sebutan itu tidak dengan K tetapi dengan jadi koning and V, koning and koningin. Kalau kita lihat disebutkan di situ ada Nederland, Nederlandse, and Nederlands. Kalau tidak salah saya pernah juga menguraikan apa bedanya. Saya sebutkan sekali lagi, Nederland adalah negaranya, ya, negaranya, sedangkan nama negara Nederland. Bendera di situ disebutkan bendera. Bendera itu adalah een vlag. Jadi kalau kita menyebut adjektifnya memakai huruf SE di belakangnya. Nederlandse vlag is rood and wit. Jadi huruf SE rood, wit en blauw. Ya. Jadi ini huruf SE itu menentukan sebagai apa yang diceritakan di depannya itu adjektifnya adalah bendera, menceritakan tentang bendera. Ya. Rood, merah, putih dan biru. Ya. Oleh sebab itu ucapan di dalam bahasa Belanda itu sangat-sangat menentukan. Jadi sangat-sangat harus persis diucapkan. Kalau tanpa S dengan S atau pakai SE berbeda artinya ya. Kita lihat lagi. Nederlandse vlag is rood and wit. Jadi tentu seperti kita ketahui kata kerjanya adalah is ya. Nederland is een koninkrijk. Karena dulu kebiasaannya ditulis dengan huruf K, maka itu sudah dianggap sudah menjadi satu yang baku, tidak diubah lagi. Koninkrijk itu adalah kerajaan, bentuk kerajaan. Jadi Belanda merupakan suatu negeri kerajaan. Rijk betekent land. Di sini rijk artinya negara. Sedangkan dalam arti lain rijk bisa berarti kaya. Ya, jadi ada kata yang kadang-kadang mempunyai lebih dari satu arti. Jadi kita harus tahu dalam konteks yang mana. Oke, saya teruskan sedikit lagi. Teruskan ya. Rijk met een K. En rijk betekent hier land. Land. En rijk betekent hier niet veel geld. Als jij veel geld hebt, dan ben jij rijk. Maar rijk kan ook betekenen land. En koninkrijk betekent dus een land. Met een koning of een koningin. Snap je het? Goed. Maar wie zijn de koning en de koningin van Nederland? Dit is de koning van Nederland. Koning Willem-Alexander. Dit is de koning van Nederland. En Willem-Alexander is getrouwd met Maxima. En Maxima is de koningin van Nederland. Dit is koning Willem-Alexander en hij is getrouwd met koningin Maxima.
En dit is het wapen van de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben 3 kinderen. Zij hebben 3 dochters. Dit is de prinses van Oranje. Dit is prinses Alexia. En dit is prinses Ariane. Dus de dochters van een koning en een koningin heten prinses. Hebben ze een zoon, dan heet dat een prins. Maar zij hebben 3 dochters, dus er zijn 3 prinsessen. Oke, tadi udah kita ikuti ya bahwa Koning Alexander, Raja Alexander mempunyai seorang istri yang bernama Maxima. Perlu juga dijelaskan bahwa Maxima adalah rakyat biasa yang berasal dari Argentina. Jadi dia menikah dengan Alexander, mempunyai 3 orang anak, perempuan semuanya. Dan yang di sebelah sini adalah namanya wapen. Wapen itu lambang kerajaan. Lambang kerajaannya itu dari 2 singa ya. Oke. Anak raja disebut anak raja disebut prince kalau laki-laki, kalau perempuan princess. Anak yang tertua mendapatkan gelar Princess van Oranje karena nanti dia akan meneruskan tahta. Jadi ya, oke. Jadi itu tadi cerita sedikit tentang gambar ini ya. Saya lanjutkan. Ya, kata kerja yang dipakai di sini Koning Willem heeft and vrouw. Heeft and vrouw di sini kata kerja dari asal kata hebben. Heeft untuk orang ketiga tunggal jadi heeft and vrouw. Zij heet Maxima. Zij heet namanya Maxima. Ze hebben di sini se ada Koning Alexander dan Maxima. Ze bareng ze hebben 3 kinderen. Mereka hebben mempunyai 3 orang anak. Namanya yang satu Princess Amalia atau disebut juga Princess van Oranje, Princess Amalia dan Alexia. Saya lanjutkan. Prinsessen. Dit is de prinses van Oranje Nassau. En haar naam is Amalia. Amalia. Zij is de oudste dochter. Zij is de oudste dochter van de koning en de koningin. En zij wordt later, in de toekomst, later, wordt zij koningin. En dat heet, zij is de kroonprinses. Oke, saya potong. Karena dia adalah nanti penerus kerajaan, ya. Sebelumnya, sebelum Raja Alexander, 3 ratu berturut-turut adalah wanita. Raja Alexander adalah generasi pertama setelah 3 generasi dipimpin oleh ratu. Jadi Alexander adalah raja pertama setelah 3 generasi ratu-ratu terdahulu. Dan anaknya Amalia mendapat gelar Princess van Oranje Nassau. Oranje Nassau itu nama keluarga dari Prince Alexander dan anak-anaknya. Disebut Kroonprins, Kroons itu adalah mahkota. Kalau kita sebutnya dia adalah putri mahkota karena dia yang berhak untuk nanti menjadi raja penerus, ratu penerus. Di sini tadi disebutkan Amalia Word. Nah, kata kerja word atau warden akan saya bahas hari ini karena kata kerja ini belum kita bahas pada les-les sebelumnya karena ini sudah meningkat, jadi kita berikan yang sedikit. Kata kerja word atau warden lengkapnya infinitif itu bisa terjadi bisa berkedudukan sebagai 2 fungsi. Yang pertama artinya akan menjadi, ya, word. Dia akan menjadi ratu. Amalia word later en koningin word akan menjadi, jadi belum, ya, jadi akan. Dan fungsi yang kedua yang ini sering dipakai dalam percakapan juga
itu bentuk pasif, kalimat pasif. Ini agak sedikit agak sedikit seru mempelajarinya karena kadang-kadang harus betul-betul memahami. Tetapi untung saja percakapan sehari-hari biasanya memakai kalimat aktif. Kalimat aktif itu sudah kita kuasai karena kita sudah mengetahui bagaimana caranya, sudah banyak kita latih, dan kita juga sudah sering mendengarkan. Kalau kalimat pasif masih jarang kita behandel kita bahas. Lanjut ya. Dit is een kroon. Dus zij is de oudste dochter van de koning en de koningin. En later wordt zij de koningin en zij draagt dan een kroon. Dit is een kroon. En daarom heet zij nu de kroonprinses. Amalia is de kroonprinses. Van Oranje-Nassau, dat is de achternaam. De achternaam, je voornaam en je achternaam. Van Oranje-Nassau is de achternaam van de familie. De achternaam van de familie. Het is een hele oude naam. Het is een hele oude naam. Misschien ken jij Willem van Oranje. Dit is Willem van Oranje. En hij is heel belangrijk geweest voor Nederland. Dat is een belangrijke persoon. Willem van Oranje. Oranje is natuurlijk ook een kleur. En daarom... Oke. Kita lihat juga di sini di bagian ini ya, oranye. Een oude naam. Oud itu tua, ada huruf E di sini, itu juga adjektif. Oude naam, naam itu nama, oude naam adalah nama jadul kalau kita istilahnya oude naam. Oud itu tua, oude menerangkan ini, jadi nama jadul ya. Jadi huruf E atau kadang-kadang ada huruf SE itu menyatakan adjektif pada kata apakah dia ber-D atau E ya. Jadi itu nanti kita bahas. Di sini oude naam seperti tadi oudste dochter. Ini adalah berbeda dengan ini oudste dari kata oud, ouder, oudste itu tingkatannya, kata tingkatan oud. Saya oud, mijn broer is ouder, mijn zus is oudste gitu ya. Jadi tingkatannya di sini sudah banyak hal-hal kecil yang harus kita pahami. Ya. Oke, lanjut ya. Is oranje de nationale kleur van Nederland. Oranje is de kleur van Nederland. Kijk maar naar Nederlandse sporters. Kijk, sporters. Kijk maar naar Nederlandse sporters. Zij dragen, ik draag kleding. Zij dragen vaak oranje, rood, wit en blauw. Rood, wit en blauw van de vlag. En oranje van de achternaam van de familie. Kijk maar. Oranje. Oke, sejauh itu ada yang mau ditanyakan? Apa bisa dipahami? Silahkan kalau ada yang mau bertanya dibuka mic-nya. Tidak ada? Oke, saya lanjutkan dengan keterangan oranye. Walaupun itu adalah nama keluarga oranye, Oranje van Nassau, tetapi oranye juga adalah warna nasional Belanda. Jadi kalau ada pesta rakyat atau misalnya juga kalau ada pertandingan sepak bola menandakan supporter dari kesebelasan Nederland, mereka semua memakai warna oranye ya. Jadi oranye itu memegang warna yang paling simbolis di Belanda ya, karena menunjukkan warna nasional Belanda. Oke, ya. Maaf Bu, Ya, silakan. slide-nya tolong dibesarkan. Apanya? Slide-nya Slide-nya kecil banget. kecil banget. Gimana nih? Aduh, gak tahu tuh saya.
Hilang Haal dia. jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Nah, tuh hilang Wij lagi. waren benieuwd. Oh, interessant. Oh, is nog Bentar sterker. ya. Ik vond ze alle drie lekker. Ik vind die het lekkerst. Die is lekker. Dit is een Senseo. Een stuk goedkoper volgens mij. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Lieve mama, fijne moederdag. Alles wat jij doet betekent zoveel voor mij. Daarom wil ik graag iets persoonlijks geven als symbool van onze connectie. Zo zijn we altijd dicht bij elkaar. Dank je wel dat je er altijd voor me bent. Liefs. Saya Hai, matikan lagi. ik ben juf Saya M. kurang bisa mau. Zij is de kroonprins. Nih, saya takut nanti kayak kemarin lagi. Jadi tunggu ini bisa nggak gitu? Tunggu ya gitu aja deh. So, mudah-mudahan ini bisa saya kalau yang lainnya saya agak sedikit ini. Tulisannya kecil banget. Tulisannya kecil banget. Iya. Haal jij Senseo eruit Lagi. in een blinde test tussen cups, bonen en Di pets? slideshow aja Bu Tati. Bu Tati, Oke, slideshow-nya ditekan. Slideshow yang di bawah itu ada Soal beberapa yang paling. Nah, itu dia. Nah, saya majuin lagi. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Oh, interessant. Oh, is nog sterker. Ik vond ze alle drie lekker. Ik vind die het lekkerst. Die is lekker. Mana dia nih? Saya kok habis lah. Dit is een Senseo. Een stuk goedkoper volgens mij. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Lieve mama, fijne Hilang moederdag. lagi itu. Alles wat jij Harus doet reclame. betekent zoveel voor mij. Daarom wil ik graag iets persoonlijks geven als symbool van onze connectie. Zo zijn we altijd dicht bij elkaar. Dank je wel dat je er altijd voor me bent. Liefs. Hi, ik ben juf M. Dit is Willem van Oranje. En hij is heel belangrijk van Nederland. Nou, hallo. Kijk maar naar Nederlandse sporters. Kijk, sporters. Kijk maar naar Nederlandse sporters. Zij dragen, Ja. ik draag kleding. Zij dragen vaak Itu slide, udah. Oh, oke. Lanjut lagi, Ja, lumayan. 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 Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Oh, interessant. Oh, is nog sterker. Ik vond ze alle drie lekker. Ik vind die het lekkerst. Die is lekker. Dit is een Senseo. Een stuk goedkoper volgens mij. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Hi, ik ben Maarten. Wil jij weten hoeveel jouw auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Voer gewoon je autogegevens in en ontvang snel je verkoopprijs. Oke, lanjut lagi. Hi, ik ben juf Majuin M. lagi. Leuk dat je weer kijkt. Van Oranje Nassau is de achternaam Ini sudah ya tadi Nederland. ya. Dat is een belangrijk van Nederland. Oranje is de oranje. Nou, de koning, onze koning, is jarig op 27 april. Jarig, verjaardag, in English birthday. Jarig, hij is jarig. En de koning is jarig op 27 april. De koning is jarig op 27 april. En op die dag is het feest in Nederland. Feest in Nederland. En wij vieren die dag de verjaardag van de koning. Wij vieren de verjaardag. In English to celebrate. Wij vieren de verjaardag van de koning op 27 april. En deze dag, die heet Koningsdag. 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 En op deze dag is het feest. Kijk, een groot feest. En ook zijn er elk jaar, dit jaar, volgend jaar, vorig jaar, elk jaar, ook zijn er elk jaar
Koningsspelen. Koningsspelen. Wat is dat? Op Koningsdag hebben veel mensen een vrije dag. Een vrije dag. Zij gaan niet werken. Veel mensen hebben een vrije dag. En zij dragen oranje kleren. Kijk, zij dragen oranje kleren. En jij ziet overal in Nederland de Nederlandse vlag. Overal. Hier, daar. Overal. In Engels, everywhere. Jij ziet overal de Nederlandse vlag. En iedereen draagt oranje kleren. Oke. Jadi pada hari itu ya, saya percepat saja ya. Kita merayakan hari ulang tahun Raja. Seluruh rakyat diliburkan. Jadi libur karena kemarin hari ulang tahunnya hari Minggu. Sejak hari Sabtu kita sudah pesta. Sabtu Minggu itu hari besar. Jadi kita merayakan di seluruh Netherlands. Setiap tahun Raja dan Ratu dan keluarga akan berkunjung ke suatu tempat untuk merayakan hari ulang tahunnya di tempat tersebut. Jadi setiap tahun dan kadang-kadang juga dia pergi ke luar negeri karena En een grote traditie. karena salah satu negara bagian Belanda masih juga Aruba dan Aruba, Curaçao ya, dan satu lagi Aruba, Curaçao dan B-nya apa lupa saya, ABC, negara ABC ya. Aruba Bonaire dan Curaçao itu masih termasuk bagian negara Belanda. Jadi tidak saja di dalam negeri dia akan berkunjung ke negara tersebut karena itu masih daerah Belanda ya. Jadi pada hari itu kita rayakan semua dengan segala atribut, semua makanan hampir berupa kue pun berupa oranye, semua oranye. Jadi karena itulah simbol. Saya kira cukup itu untuk video, karena kalau nggak itu bosan kita nanti ya. Kita akan lihat sekarang gramatika ya yang kita di sini. Kita lihat. Boleh dibaca, siapa yang mau membaca? Kan saya tadi sudah nomor 1, siap baca 2 kalimat dulu. Silakan nomor 1. Oh, siapa nomor 1? Halo? Ujus, silakan nomor 1 sama 2 baca. Ja. Koning Alexander and zijn family, Koning Alexander, woont in een groot paleis. Hij is een lieve man en houdt van zijn land. Hij is een lieve man en houdt, ja. Hij is een lieve man en houdt van zijn land. Oke, stop dulu ya. Kita lihat. Kita lihat nomor 1. Kata kerjanya yang mana? Zijn. Nah, di sini zijn bukan sebagai kata kerja. Di sini adalah sebagai kataan punya. Zijn family dia. Karena mengatakan Raja Alexander itu orang 3 tunggal dan keluarganya, keluarga Alexander, baru kata kerjanya. Tapi karena ini merupakan keluarga family satu kesatuan, ya biarpun terdiri dari beberapa orang, dia merupakan satu kesatuan. Jadi kata kerja di sini adalah woont. Woont dari kata kerja wonen ya. Kita zijn di sini ini bukan, kita lihat makanya di dalam bahasa Belanda itu juga ada beberapa kata yang menyerupai tetapi berfungsi lain. Kita harus tahu fungsinya. Di sini zijn family adalah family dia. Karena zijn adalah menunjukkan kepunyaan untuk laki-laki atau untuk sesuatu yang tunggal ya, orang ketiga tunggal ataupun benda. Jadi keluarga dia, Raja Alexander dan familinya tinggal woont. Woont itu dari kata kerja apa? Kata kerja wonen, bagus. In een groot paleis, di sebuah istana yang besar. Oke. Nomor 2, kata kerjanya apa? Is. Terus
ya, itu ada n, berarti kalimatnya adalah kalimat majemuk. N di sini bukan n. Dan artinya dan. Houden ya. Hout, Hout. ya, persis. Hout. Hout van zijn land. Jadi karena ini kenapa tidak ada yang di kalimat kedua tidak ada pokok kalimatnya? Karena pokok kalimat kedua dan satu sama. Jadi orangnya yang sama itu dihilangkan. Sama dengan di Indonesia. Sepertinya dia dia apa Lieberman? Dia adalah orang baik ya. Baik. Dan dia juga mencintai negaranya. Jadi dianya dihilangkan. Sama ya, di Indonesia juga begitu. Oke, nomor 3, nomor 4 dibaca oleh nomor 2. Siapa? Bapak Saya Ya, silahkan. elke dag hard voor de mensen. T-nya dibunyikan. Elke dag werkt hij hard. Ya. Elke dag werkt hij Yang lainnya diam dulu ya. Ya. Oke. elke dag werkt hij hard voor de mensen. Oke, nomor 4-nya. Koning Alexander heeft een vrouw. Oke. Kata nomor 3, kata kerjanya mana, Pak? Dag. Werk. Werkt, ya. Oke, di sini elke dag artinya apa? Elke itu setiap. Elke dag, elke maand, elke jaar, ya, setiap ya. Oke. Jadi setiap. Jadi setiap dag itu apa? Hari. Oke. Kata kerjanya werk tadi. Jadi setiap hari dia bekerja keras untuk the mensen itu maksudnya orang-orang, maksudnya rakyatnya di sini ya. Oke. Nomor 4, Pak, kata kerjanya apa? Heeft, ya. Kata kerja penuhnya apa, Pak? Bapak dulu ya, ibunya diam dulu ya, karena nanti dapat bagian juga. Kalau Bapak nggak bisa, baru dijawab sama yang lain. Nomor 4, kata kerjanya apa, Pak? Lieve en vrouw. Heeft. Ya, dari kata kerja apa? Kata infinitifnya apa? Siapa yang tahu infinitifnya? Hebben. Hebben, bagus. Hebben. Oke ya. Kita lanjut ya. Oke. Oh, ini nomor 4-nya kok jadi 5? Ntar saya ganti dulu ini. 5, jadi harus ganti. Semua diganti deh. 6, 7, ya. 7, 8, 9. Oke. Nomor 2, dua nomor berikutnya siapa? Vivi Uni. Oh, Vivi, silakan Vivi Iya. ya. Zij heet Koningin Maxima. Hate. Bacanya hate ya. Kalau Zij head heet ya, kalau head itu E-nya 1. Itu ada artikel oke. ini hate. Say hate ya. Zij heet Koningin Maxima. Oke, satu lagi. Ze is mooi en slim. Mhm. Zij helpt mensen ook graag. 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 Kayak kita membuang dahak, kayak kita membuang graag. Ya, Graag. graag. Oke. Oke. Kata kerjanya mana, Viv? Heet. Hate. Kata Hate. kerja ya hate. Heet. Itu kira-kira kata kerja penuhnya apa? I don't know. Ya, ini siapa yang tahu kata kerja Nggak tahu. penuhnya apa? Ya? Eten. Hayten, ya betul, Hayten. Dia Hayten. bernama, ya dipanggil atau Hayten. Oke, nomor 6, ya. Help. Nomor 6 apa bukan? Say is mooi and slim. Ze is mooi en slim, nggak ada kata kerja ya? Adalah setiap kali pada Ada kata. Dia cantik dan kurus bukan? Ya. Kan kata kerja itu yang kita tahu kan sein itu posisi dia, keadaan, sifat, profesi, yang itu disebut kata kerja. Masih ingat gak? Itu adalah kata kerja sein. Kata kerja sein itu bentuknya ik ben, jij bent, hij, zij, is. Jadi di sini adalah is. Ya, is. Okay. Jadi setiap kalimat sempurna harus ada
kata kerja dan pokok kalimat, kecuali kalau keterangan tidak usah keterangan ya menerangkan, kadang-kadang tidak perlu ada pokok kalimat. Yang berikutnya kata kerjanya Helped. help, bagus. Jadi kata kerja penuhnya apa? Helpen. Hutso. Jadi di sini dia menolong orang. Khrah itu dia please, dengan senang hati. Jadi khrah itu sesuatu pekerjaan yang dilakukan kalau kita bilang secara ikhlas, secara senang hati. Oke. Nomor dua berikutnya dibaca oleh siapa? Yurna. Silakan Yurna. Sammen hebben ze 3 dochters. De oudste heet Amalia. Bagus. Kata kerjanya apa? Hebben. Ya. Pokok kalimatnya mana? Samen. Bukan. Bukan, ini inversi ya. Ya betul. Ya. Jadi pokok kalimatnya Berarti ini 3 dokter. Z apa 3 dokter? Karena setelahnya three doctors itu adalah keterangan. Dia mempunyai, jadi samen hebben three doctors, bareng bersama ya, itu mereka mempunyai. Jadi ini bentuk inversi betul, kata kerjanya hebben ya, three doctors. Jadi 3, 2, 1 ini teorinya ya. Oke. Yang nomor 8-nya The oudste yang anak yang paling tua, yang tertua ya. Kata kerjanya hate, betul. Oke, nomor 9 ada 2 berikutnya, ini masih ada kalau nggak salah di sini nomornya. Ya. Nomor 9 dulu siapa? Nomor 5 siapa yang? Nomor 5 siapa? Nggak ada nomor 5? Banyak yang nggak nomorin ininya, dirinya. Silahkan kalau lain kali ini ya, saya minggu lalu saya sebut ya, karena sekarang saya takut keluar lagi. Oke, silahkan aja yang belum mendapat bagian, silahkan Uni Rita mungkin. Ada Uni Rita nggak? Ada. Ya silahkan nomor 9 dulu Uni. Nomor 8. Nomor 9. They word later koningin. Oke. Ini aja dulu dibahas. Kata kerjanya mana? Word. Bagus. Kata kerja penuhnya kira-kira apa? Nggak tahu. Warden, karena kan kalau T itu tambahan, sedangkan stamnya, jadi untuk mengalihkan dari stam kita kembalikan ke infinitif tambah huruf E. Jadi saya word later koningin. Bagus ya. Oke. Sekarang nomor 9-nya di sini, ini kok ngaco, ini 9 sekarang ya. 10 ya. 10 ya. Ngaco nomornya. Saya kasih nomor dulu. Oke, 10, 11 ya. Silakan. Tapi yang di bawahnya benar. Iya, tapi ini apa nih? 10, 11, ini 13 maunya harusnya. Oke. Sekarang nomor 10-nya Uni Rita satu lagi. Ze gaat naar school. Oh ya, oke. Sorry. Nenek, ini nomornya ngaco juga nih. Tadi buru-buru sedikit. Oke. Yang mana nih? Yang nomor 10-nya. Ze gaat naar school and leert veel. Leert veel, oke. Kata kerjanya mana? Gaat. Oke. Nah, kita lihat jika ada N berarti itu adalah kalimat majemuk. Berarti terdiri dari dua kalimat yang setara. Jadi kata kerjanya yang nomor 2-nya mana? Leert. Oke. Gaat ya. Dia pergi ke sekolah, maksudnya dia belajar ya. Dan leert veel, belajar banyak. Nah, setiap putra mahkota atau putri mahkota diwajibkan belajar. Biasanya salah satu majornya adalah sejarah Belanda, karena nanti dia akan memerintah di Belanda. Dia harus tahu tentang sejarah, budaya. Walaupun Nederland adalah negaranya, tetapi Nederland terdiri dari beberapa bukan jenis, beberapa bangsa, misalnya Aruba, Curaçao dan
Yang satu lagi apa? Atau B itu apa? B. Bonaire. Mereka mencari adat budaya yang berbeda. Jadi dia juga di samping harus mempelajari adat budaya Belanda, dia juga harus tahu tentang Aruba, Bonaire dan Curaçao. Di situ juga ada kebiasaan lainnya harus tahu. Jadi tidak, walaupun dia memang nanti akan diberikan tahta, tetapi kewajiban dia harus belajar sebanyak mungkin tentang Belanda dan juga tentang dunia ya, karena nanti dia akan memimpin negara ini. Jadi tidak begitu saja bisa menjadi raja atau ratu karena bapaknya ratu, tidak, karena di sini diwajibkan untuk ini ya, tidak bisa aja diberikan hadiah gitu, enggak seperti dulu ya, enggak. Walaupun dia berhak, tapi dia juga punya kewajiban. Oke, jadi kata kerjanya gaat and leert. Gaat ini kata kerjanya yang penuhnya apa, Uni? Gaan. Ya, kalau ini sehan, karena ini kekecualian. Biasanya kata kerja memang berakhiran dengan huruf en. Ada beberapa kata kerja yang berakhiran dengan an seperti gaan, staan, and so forth ya. Oke. Dan kata kerja yang keduanya leert. Dari kata kerja apa, Uni? Leert. Nggak tahu. Tahu lah. Kalau kita buang T-nya berarti dia itu staan. Leren. Tapi menulisnya L-A-R-A-N ya, Leren. Oke, nomor 2 berikutnya siapa? Yang belum dapat bagian? Silakan. Boleh saya. Mangga, berarti. Andere twee dochter heten Alexia en Ariane. De andere 2 dochters heten Alexia en Ariane. Ariane. Satu lagi. Ze houden van muziek en sport. Oke. Kata kerja yang nomor 11. Heten. Bagus. Yang nomor 12. Houden. Ya, houden van musik. Jadi itu menyukai. Tapi ini untuk jamaknya, karena se di sini adalah yang 2 anak tadi ya. Kalau misalnya hanya se-nya untuk 1 orang, bagaimana kata kerjanya? Out. Tulisannya gimana? Tulisannya gimana? Ya, bagus. Oke, nomor 2 berikutnya dibaca oleh yang belum dapat bagian. Siapa? Lain kali saya mintakan ya, bagi yang datang itu tulis nomornya, sehingga nanti kalau langsung bisa interaksi dengan nomor bagiannya ya. Oke, saya tadi lupa mengumumkan. Oke, nomor berikutnya dua nomor berikutnya dibaca. Siapa yang belum? Saya nomor 9, Bu. Silakan nomor 9 aja kalau yang enggak. Oke. In het weekend wandelen ze samen in het bos. Satu lagi. Soms gaan ze fietsen. Oke, nomor 13 kata kerjanya apa? Wandelen. Oke, ini bentuk kalimatnya apa? Inversi. Betul. Kembali. Ya, kata pokok kalimatnya siapa? Mana? Ze. Bagus. Nomor 14. Gaan kata kerjanya. Ya. Ze fietsen. Ya. Ini juga bentuknya inversi ya. Kata kerja inversi. Inversi ya. Jadi kalau ada keterangan ya, ini soms itu keterangan waktu kadang-kadang, sedangkan in het weekend itu keterangan waktu di pada akhir pekan ya. Jadi keterangan waktu. Oke. Jadi jangan lupa juga bahwa teori ini setiap kali kita ulang-ulang secara tidak sadar ya. Jadi oleh sebab itu gelombang kedua juga bisa mengikuti pelajaran ini karena belum terlalu jauh. Jadi ada sedikit yang belum paham, tapi sebetulnya tidak jauh berbeda nivonya ya, karena ya begitu-begitu aja sih ya, namanya pemula ya. Oke. Berikutnya. Siapa yang belum dapat? Ada yang belum membaca?
Silahkan. Halo? Sudah semua? Sudah kali. Oke, balik lagi ke nomor 1 dan. Saya. Ya. 15 ya. Ya. Ze lachen veel en zijn blij met elkaar. Koning Alexander is trots op zijn familie. Trots. Ze lachen veel en blij met elkaar. Kata kerjanya mana nomor 15? Lachen. Bagus. Artinya apa kira-kira? Ada yang tahu? Dia tertawa. Lachen itu tertawa. Tertawa. Jadi mereka banyak tertawa. En zijn blij met elkaar, dan mereka senang, happy lah bersama ya. Nomor 16. Raja Alexander, Koning Alexander is trots op zijn family. Bukan trots itu trots, O-nya 1 ya. Alexander is trots of, ya, artinya Koning Alexander is trots of zijn family. Sein family, untuk ya, sein family. Jadi artinya Raja Alexander itu sangat bangga dengan keluarganya. Nomor 17, nomor terakhir, siapa? Bapak tadi. Ya, silakan. In zijn family is trots op hem. En zijn family is trots op hem. Kata kerjanya? Zijn. Bukan. Is. Sein family tadi sudah karena keluarga dia, jadi keluarganya sangat bangga juga dengan dia ya. Oke. Jadi sejauh itu ada yang mau ditanyakan tentang isi teks atau apa saja yang mau ditanyakan, silahkan. Terus ini bangga atau apa? Bangga ya. Terus itu bangga. Ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Zin apa Bu artinya? Kenapa? Zin. Nomor berapa itu? 17. Ya, sein family itu sama kalau punyaan saya mein, kalau punyaan dia yau, kalau punyaan dia laki-laki sein, kepunyaan dia perempuan har, kepunyaan mereka van ons atau onze. Jadi itu adalah kata ganti ampunya sein family. Makanya walaupun tulisannya sama dengan kata kerja sein, tapi ini fungsinya berbeda. Makanya di dalam bahasa Belanda kita harus tahu fungsi atau berfungsi sebagai apa di situ. Di sini bukan kata kerja tetapi kata ampunya. Itu belum kita bahas ya di grup 2. Oke. Saya lanjut dengan ini. Ya, ini adalah Princess Amelia, Kroonprins, Prins van Oranje. Dan apabila ada perayaan kerajaan, mereka akan memakai kereta ini. Kereta ini adalah kereta dulunya terbuat dari emas ya, tapi sekarang ini kereta biasa saja saya kira. Saya kurang tahu juga. Dan kita lihat di sini adalah simbol kerajaan. Ini hanya boleh dipakai oleh raja dan ratu serta putra mahkota ya, yang berhak nanti akan menjadi penerus. Dan ini mereka memakai ini biasanya kalau ada pesta kerajaan. Ya, pesta itu diadakan di setiap pelosok Belanda maupun di Aruba dan negara di yang lainnya. Saya susah banget ngingetin nama B Aruba itu. Aruba, Borneo, Bonaire dan Curaçao ya, di situ juga dirayakan. Nah, oke. Ini ada juga kalimat-kalimat kita latihan ya. Hari ini kita hanya mengulang aja ya untuk bagian yang pertama ya, karena ini sudah harus dikuasai. Sekarang saya ingin bertanya, nomor 1 ya, apa artinya Koningsdag? Siapa yang tahu? Tadi Hari Raja. Betul. Hari Raja. Ya. Vandaag, hari ini is het Koningsdag.
Apa yang terjadi pada Koningsdag bisa dibicarakan dalam bahasa Indonesia juga boleh. Siapa yang mau Semua menjawab? play. Semua play. Semua happy. Iedereen is blij. Iedereen is blij. Iedereen nomor 2 di sini, iedereen semua, draagt oranye kleren semua, tapi di sini dalam kesatuan. Iedereen tapi walaupun banyak ini ada kelompok. Jadi draagt kata kerjanya draagt ini kata kerjanya dari apa kira-kira? Dragen. Dragen itu memakai. Ik draagt een rode trui. Saya memakai jumper merah. Dragen. Kalau dia laki, iedereen. Op straat zijn veel mensen, ya. Di sini Pak Maliku, zijn ini adalah kata kerja, ya. Di sini di jalan banyak orang. Kata kerja zijn kita ingat bahwa ada 4 ya fungsinya dia. Itulah mengatakan profesi, keadaan, keterangan dan sifat ya. Jadi itu jadi dia tidak ada kata kerja lain di sini ya. Oke. Oke, mungkin ini musik ya. Ntar saya lihat apakah saya tulis. Saya kehilangan. Sebetulnya saya ada menulis kalimat yang lain. Oke. Tadinya saya ingin sedikit mengulas tentang kata kerja worden ya, karena saya berjanji itu untuk menerangkan itu. Ya, worden saya ceritakan sekilas aja dulu. Adalah kata kerja yang digunakan misalnya untuk menuliskan menyebutkan kalimat pasif. Misalnya gini. Ik bel mijn moeder itu kalimat aktif. Saya menelepon ibu saya. Pokok kalimatnya yang mengerjakan pekerjaan itu. Ik bel mijn moeder op. Ya, saya yang mengerjakannya. Kalau pokok kalimatnya misalnya begini. Ik word door mijn moeder gebeld. Ik word, saya tulis ini ya, saya sebut kasih satu insert slide ya. Saya lihat di sini. Oke. Ik bel mijn moeder op. Kata kerjanya opbellen, tapi ini saya yang mengerjakan. Jika dibuat kalimat pasif, kalimat pasif, jadi ik word door mijn moeder gebeld. Bedanya apa? Di sini kita lihat, saya besarkan ya. Kurang besar. Saya tidak akan terlalu banyak membahas ini hari ini. Nanti akan saya sebutkan. Oke. Kita juga disebutkan ya, saya menelepon ibu. Tapi kalau di bahasa Indonesia bagaimana sebut aktifnya? Saya ditelepon oleh ibu, begitu ya bahasa Indonesianya ya. Betul nggak? Ya, kalimat kedua. Ya. Kalau yang pertama, ya, kalimat kedua adalah ini adalah aktif. Betul. Saya menelpon ibu. Saya ditelepon oleh ibu saya. Door ini bisa disamakan dengan kata kerja oleh, ya. Tapi kadang-kadang oleh. Kadang-kadang kalimat oleh ini juga tidak selalu disebutkan. Jadi ik bel mijn moeder op. Ik word door mijn moeder gebeld. Jadi pemakaiannya ini kata kerjanya word dan ini kata yang lainnya di sini bentuk ketiganya. Makanya versi dari ini pemakaian ini harus selalu dibawa kemana-mana ya. Jadi itu adalah sedikit tentang, saya akan cari sedikit ya. Ini dia. Saya temukan. Saya tadi udah ini tapi kok nggak ada. Oke, saya ambil 2 aja. Saya ambil 2 contoh yang mungkin bisa saya pakai di sini. Saya perbesar. Sabar ya, sabar. Ada yang mau bertanya sementara ini tentang apapun boleh ditanyakan.
Di mana itu negara yang 3 tadi Bu Tati? Oh itu Orang. di Amerika apa namanya di Amerika Selatan ya Anton, Aruba, Aruba tahu ya? Ya, Satu enggak lagi tahu. Borneo apa tadi? Bonere dan dan Kasau. Curaçao. Curaçao ya itu di dekat Amerika ya Anton, dekat Amerika ya Selavia. Di Midden Amerika. Jadi itu juga negara jajahannya Belanda ya. Jadi mereka juga ikut merayakan perayaan ini. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar, Aruba ini belum merdeka. Kita juga kan jajahan Belanda, kok nggak ikut merayakan? Belum merdeka mereka. Mereka belum merdeka. Si Aruba tadi, Aruba. Belum. Mereka termasuk bagian dari negeri Belanda. Jadi di Aruba apa namanya? Masih merupakan apa namanya jajahan Belanda sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Tapi Suriname mereka gimana, Bro? Suriname udah merdeka. Suriname udah merdeka. Tapi dia jajahan, tapi dia otonom juga ya. Dia apa namanya diberi kebebasan, tidak di semua diatur diurus oleh dia. Mereka mempunyai kepemerintahan sendiri juga gitu. Jadi tapi dia masih bagian dari negara Belanda. Ya. Tapi mereka juga memakai bahasa Belanda sebagai bahasa ininya ya, bahasa nasionalnya, bahasa komunikasinya Belanda ya. Jadi gitu. Berapa tahun yang lalu, mungkin 20-30 tahun yang lalu Suriname merdeka dari Belanda, tapi yang 3 ini masih belum. Mereka entah nggak mau gimana, tapi mereka masih aman-aman aja gitu ya. Persemakmuran. Ya, seperti di Commonwealth ya, sama di Inggris ya. Oke. Kita lihat di sini kalimat nomor 1 dengan 2. Saya ambilkan contoh ya. Kata pasifnya. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang apa saja mengenai ini? Tidak? Sebelum Alexander dulu yang Beatrix itu ya? Beatrix ya. Sebelum Beatrix adalah Juliana, sebelum Juliana adalah koning apa siapa sebelum Juliana? Wilhelmina. Wilhelmina. Ya, betul. Semuanya tiga-tiganya perempuan. Oke. Beatrix. Oke. Kita lihat ini kalimat pasif ya. Het book wordt gelezen door the student. Het book itu buku itu ya. Wordt gelezen ini adalah kata yang word. Kita lihat satunya, ini satu lagi, ini yang merah, saya kasih merah tandanya. Oke. Biasanya ciri-ciri kalimat pasif adalah kebanyakannya ya ada door-nya. Tetapi yang paling utama adalah kata kerja word, dari kata kerja warden, tergantung siapa yang mengerjakan atau siapa ini ya yang menjadi subjeknya. Dan juga memakai bentuk ketiga, kata kerja ketiga. Jadi het boek wordt gelezen door de student. Buku itu dibaca oleh student, itu mahasiswa pelajar, jadi dibaca oleh. Jadi itu kalimat. Bagaimana dengan kalimat aktifnya? Kalimat aktifnya the student leest, di sini ya kata kerja aktifnya leest het boek. Jadi pokok kalimatnya yang mengerjakan aksi tersebut ya. The student leest het boek. Buku itu dibaca oleh murid atau yang aktifnya adalah murid membaca buku, sedangkan yang aktifnya buku dibaca oleh murid. Ya. Oke. Yang kedua, word gerepareerd. Jadi kalau ada kata kerja word, lebih lagi nanti kalau kita di suatu saat membaca di buku atau bagaimana ada kata kerja door, itu adalah bentuk kalimat pasif. Kita lihat saja ya, ini jangan terlalu diperdalam karena itu memerlukan waktu untuk memahami. Jadi ini hanya untuk sekedar dibahas sebentar, nanti di latihan-latihan akan saya perlihatkan contoh-contohnya dan tidak perlu
terlalu diperdalam, karena di dalam percakapan biasanya kita memakai kalimat aktif daripada kalimat pasif. Kalimat pasif biasanya banyak kita lihat di tulisan-tulisan atau dari cerita ya. Jadi untuk memahami kalimat aktif itu lebih mudah daripada kalimat pasif. Karena kalimat pasif itu agak sedikit ingewikkeld, agak sedikit membuat kita harus berpikir jelas ya. Tapi ini contoh saja. Nomor 2, de auto wordt gerepareerd door de monteur. Auto itu diperbaiki oleh monteur. Mobil diperbaiki oleh monteur, itu yang pasifnya. Sedangkan aktifnya, de monteur repareert de mobil, de auto. Dan kalau aktif kalimatnya hanya menggunakan satu kalimat yang bisa satu kata kerja yang bisa berdiri sendiri. Membetulkan, repareert itu di Indonesianya reparasi ya. Itu ya. Repareert itu berasal dari kata kerja kata Belanda yang artinya reparasi, itu berasal dari repareren kata kerjanya. Sedangkan di sini monteur itu orang ketiga, dia pakai T, dia mendapat repareert. Oke. Ini agak sedikit pelik ya, agak sedikit harus banyak yang dikuasai. Tapi yang saya ingin berikan di sini, kuasai ini, kalaupun suatu saat kita melihat bentuk kalimat pasif, kita akan mudah-mudahan memahami. Ya, tapi jangan terlalu dipersulit, diperdalam, karena dalam percakapan sehari-hari kita tidak banyak mempergunakan kalimat pasif. Sedangkan yang ini harus dihafalkan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oh, ini yang minggu lalu. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Halo? Halo? Tidak? Enggak, sebentar. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dengan film yang tadi tertinggal ya. Tadi malah di sini. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Oh, interessant. Oh, het is nog sterker. Ik vond ze alle 3 lekker. Ik vind die het lekkerst. Die is lekker. Dit is een Senseo. Ini Stuk goedkoper volgens mij. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Hi, ik ben Maarten. Wil jij weten hoeveel jouw auto echt waard is? Ga naar wijkopenauto's.nl. Voer gewoon je autogegevens in en ontvang snel je verkoopprijs. En in één van de vestigingen kun je hem dan verkopen. Mijn advies: ontdek jouw verkoopprijs op wijkopenauto's.nl. Loh, mana? Hi, ik ben juf M. Yo, mana itu Leuk ya? dat je weer kijkt. En vandaag praten wij over Nederland, over Koningsdag en over de koning en de koningin. Jarig, hij is het feest. Jij ziet overal de Nederlandse vlag. En iedereen draagt oranje kleren. Tunggu ya, En diperbesar. een grote traditie. Loh, ke situ lagi. Haal jij Senseo eruit in een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Oh, interessant. Oh, het is nog sterker. Ik vond ze alle 3 lekker. Ik vind die het lekkerst. Die is lekker. Dit is een Senseo. Een stuk goedkoper volgens mij. Senseo, simpelweg lekkere koffie. Lieve mama, fijne moederdag. Alles wat jij doet betekent zoveel voor mij. Daarom wil ik graag iets persoonlijks geven als symbool van onze connectie. Zo zijn we altijd dicht bij elkaar. Dank je wel dat je er altijd voor me bent. Liefs. Oke, nah. Hi, Maju lagi. ik ben juf M. Vrijmarkt. Nah, Een ander woord voor vrijmarkt is rommelmarkt. Rommelmarkt. Rommel is bijvoorbeeld tweedehands spullen. Tweedehands spullen. Tweedehands spullen. In Engels it's called second hand. Het spul is van mij. Ik heb het niet meer nodig. Ik verkoop mijn spullen tweedehands op de vrijmarkt. Op de vrijmarkt. Op de rommelmarkt. Kijk, deze spullen heb ik niet meer nodig. Ik verkoop de spullen aan andere mensen op de vrijmarkt.
En iedereen mag die dag op straat tweedehands spullen verkopen. Iedereen mag op straat tweedehands spullen verkopen. En jij ziet vooral veel kinderen. Veel kinderen vinden dit heel erg leuk. En overal is muziek. Overal is muziek. Muziek. Iedereen is blij en het is gezellig. Gezellig. Oke, dia mengatakan bahwa di sini kalau De koning. Oke. Kalau hari Koningsdag itu kita tahu semua pesta ya, kebiasaannya ada Rommelmarkt. Rommelmarkt itu adalah pasar bebas. Maksudnya semua orang bisa menjual tweedehands, apa tuh tweedehands, barang-barang bekas ya, tapi biasanya masih bagus-bagus ya, karena mereka biasanya mendapatkan sesuatu hadiah, dia tidak pakai, jadi dia jual dengan harga yang sangat murah ya. Bisa lihat apa saja yang dijual. Dan pada saat itu juga banyak kegiatan-kegiatan seperti permainan-permainan rakyat atau juga ada musik ya. Pokoknya hari itu meriah banget. Seperti kalau kita di Indonesia 17 Agustusan gitulah ya meriahnya ya. Karena semua orang ikut apa ya? Ikut aktivitas. Yang ingin saya ceritakan pada beberapa tahun yang lalu, ketika itu ada pesta rakyat juga Koningsdag ya waktu itu Koningsdag waktu zamannya masih zaman Beatrix, itu ada orang yang mau mencelakai keluarga raja. Mereka mau menabrak mobil rombongan mereka, tapi ternyata dia menabrak monumen sehingga orang itu mati di tempat ya. Jadi itu ada juga orang yang tidak suka dengan kerajaan. Mereka ingin entah merdeka entah gimana, atau mereka mengadakan aksi. Jadi aksi yang konyol ya kan. Pada saat itu penjagaan di mana-mana sangat ketat. Oke. Kita lihat lagi di sini ya. Belangrijk itu artinya apa? Penting. Kita lihat aja nih gambar di sini. Bewegen. Bewegen itu artinya bergerak. De koning vindt sporten bewegen belangrijk. Ini kalimatnya tertutup oleh si ibu ini. Iya. Koning vindt, raja berpendapat bahwa mundur dikit. Ya. Koning hebben nee, ini bukan. Nah ya. Tradisi Koningsdag itu Vrijmarken. Vrijmarken itu seperti di sini, menjual barang-barang bekas di jalan dan musik dan pesta besar, ya. Nah, lagi. Nah, ini de koning vindt sporten en bewegen belangrijk. Raja juga memotivasi untuk mengadakan aktivitas olahraga karena dia juga sportif ya semua keluarganya. Nah, ini kita lihat, ini ada huruf E jadi spesial. Kita sering tuh spesial tuh sesuatu yang sesuatu misalnya kita sering juga kan nasi goreng spesial itu juga dari Belanda ya, dari huruf dari kata Belanda. Spesial itu yang lain dengan yang lain. Kita lihat di sini ada huruf E. Spesiale sportdag. Ini mengatakan tentang sport yang spesial, hari yang spesial. Jadi huruf E di sini sangat ada fungsinya, bukan hanya begitu saja. Kita lihat ini dua kalimat yang di bawah ya, ini agak lumayan gampang. Ze doen spelletjes en zij sporten. Yang akan saya tanyakan, siapa yang tahu apa pokok kalimatnya? Siapa pokok kalimatnya di sini? Doen. Pokok kalimatnya? Ze. Di siapa maksudnya ze di sini? Rakyat. Nah, rakyat ya. Jadi oke ya. Tapi bagaimana kalau ze-nya satu orang?
Kata kerjanya apa? Do. Doet. Doet pakai T. Kalau do, ik do ya gitu. Ya. Jadi sebetulnya kata tata bahasa Belanda itu kalau kita kuasai yang gampang-gampang ya seperti ini, yang ini itu semua udah bisa kita. Ini saya tambahkan di sini dengan Worden sudah kita bahas ya, ini karena nanti kita ulang-ulang. Kalau hanya membicarakan tentang satu kata kerja aja jadi sedikit bosen ya, karena monoton. Ini yang sudah kita pelajari akan saya ulang-ulang setiap kali untuk mengingatkan. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan ibu-ibu atau bapak-bapak tentang yang ini, tentang bentuk-bentuk ini kecuali yang Worden ini? Bagaimana penggunaan kata ini modal werkwoord? Saya tanya aja sekarang, mulai dari nomor 1. Silakan buat kalimat ya, kita latihan sebelum kita tutup. Buat kalimat apa saja, apakah menggunakan kalimat yang bisa berdiri sendiri atau dengan menggunakan modal werkwoord atau yang kata kerja yang lain. Silakan nomor 1 bikin 1 kalimat. Saya. Ya, silakan. Werken kerja ya. Ya. Ik werken ik werken met nasi goreng. Oke. Bukan. Bisa. Okay. Ik werken nggak tahu. Nasi goreng. Itu tourism pariwisata apa lupa. Pariwisata itu turisme. Tapi kita ini aja kalimat yang mau dibuat kita bahas. Siapa yang bisa mengatakan apakah itu benar atau salah? Salah. 1, kenapa? Karena salah. Werken ya itu. Oke. Kalau werken itu ik werk, karena ik adalah bentuk stam, ik werk. Nggak boleh ik werk nasi goreng tadi, ik maak nasi goreng. Jadi kita juga harus walaupun simple ya, tapi kita harus juga itu loh nyambung kalimatnya ya, walaupun kita simple tapi harus berarti. Jadi ik werk nasi goreng nggak bisa, ik maak nasi goreng. Atau tadi bilang ik werken nasi goreng itu apa namanya nggak cocok ya. Ik werk op kantoor, ik werk in de toerisme dan keterangan. Tapi kalau misalnya mahasiswa bilang saya membuat nasi goreng, ik maak nasi goreng. Ik maak, bukan ik maken nasi goreng. Paham ya? Ulang-ulangi terus jadi. Oke. Yang lainnya nomor 2, siapa yang mau membuat kalimat? Silakan. Ayo, ada yang berani? Ada yang mau mencoba? Nggak akan diinin kok, nggak akan di straf kok, jauh. Halo? Bu, coba. Silakan Pak. Ik wil mijn moeder mau yang pasifnya tuh yang Ik bel mijn moeder op, itu adalah kalimat aktifnya, saya yang mengerjakan. Tapi kalau misalnya Bapak mau membuat yang pasifnya silahkan. Ik word door mijn moeder gebeld. Ik word bagaimana? Word door mijn moeder gebeld. Ik word door mijn moeder gebeld, seperti tadi contoh yang saya berikan itu tadi nggak apa-apa. Ik bel mijn moeder op, saya menelepon ibu saya. Tapi kalau pasifnya ik word of ik werd, tergantung. Ik word door mijn moeder gebeld, saya ditelepon oleh ibu saya. Bagus ya, nggak apa-apa latihan. Siapa lagi? Bu. Ya, silakan. Ik ga morgen werken. Oke. Yang terakhir apa? Ik ga morgen apa? Werken. Ik ga morgen werken. Bagus. Ya, itu adalah kalimat ik ga morgen werken. Bagus. Itu kalimat biasa bentuknya. Sekarang bikin kalimat inversinya. Morgen ga ik werken. Bagus. Ya, itu udah bervariasi lagi ya. Jadi kalau kita sudah sedikit handah kata orang Belanda, kalau sedikit cakap ya kita bisa
membuat kalimat sederhana bervariasi ya. Oke, lanjut yang lainnya. Ada yang mau membuat lagi? Halo? Udah ngantuk apa? Mbak Barti, silakan Mbak Barti. Saya kangen suaranya Mbak Barti. Udah keluar Mbak Barti? Udah nggak ada? Halo? Halo. Ya, silakan. Ada yang mau? Vivi? Kayaknya udah pada lemes nih ya. Ik heb, boleh Bu. Susah, silakan. Ya. Ik heb thee gedronken. Bagus. Ik heb thee gedronken. Itu kalimat apa? Pasif. Bukan. Apa dong ya? Past perfect. Ik heb kalau Past heb, perfect ya, past ya, past perfect. perfect. Ik heb gedronken, ik heb gegeten, ik heb geslapen. Pekerjaan yang sudah dilakukan yang diterangkan oleh kata kerja yang terakhir. Ik heb thee gedronken. Saya sudah minum teh. Bagus. Oke ya. Ada lagi yang mau? Nggak ada ya, kelihatannya lagi ini yang lagi masih apa malu-malu ya. Oke, kalau begitu saya akan menanyakan kembali lagi ke kalimat tadi ya, mana nih? Nah, ini nih ya. Oh ya ini. Oke. Nomor 5. Sophie en haar broer Tom verkopen oude spullen op de vrije markt. Kata kerjanya apa? Siapa yang tahu? Verkopen. Siapa itu Ibu Melita ya? Ya. Ya. Verkopen artinya apa di sini? Membeli. Verkopen. Tidak, ini menjual. Menjual. Terbalik ya, menjual. Kalau membeli itu kopen. Ya, tapi kalau kalau verkopen itu menjual. Kalau membeli itu kalau kopen itu membeli, verkopen itu menjual. Di sini suka ada reklame house is te koop. Te koop itu ditawarkan untuk te koop, untuk dijual ya, te koop aangeboden. Tapi kalau udah laku itu jadi dibuat verkocht. Verkocht itu artinya sudah dijual. Bagus. Jadi ya kata kerjanya verkopen. Sekarang saya tanya lagi yang ini ya. Nah di sini ada kata kerja yang mungkin nomor 2. Kata kerjanya apa? Siapa yang tahu? Bukan ibu yang lain dong. Lederen. Ya. Draag. Oh, draag. Draag itu artinya apa? Tadi dalam film juga disebutkan memakai baju ya, memakai baju oranye. Oke. Jadi ini sebetulnya ya saya tekankan berkali-kali jangan ragu untuk berlatih dan ulang-ulang ini karena ini simple tetapi kita harus banyak berlatih. Tanpa latihan apa yang kita pelajari akan sia-sia, nanti lupa. Sekarang saya balikan, kita latihan sampai 5 menit lagi ya. Ini beda. Sekarang saya akan bertanya nomor 1, Vandaag is het Koningsdag. Kalau kata kerja is ini dibuat pasen bagaimana? Pasten ya. Ya. Gisteren. Jadi was ya. Bagus. Jadi was ya, ini termasuk yang was. Gisteren was Koningsdag. Nggak usah susah-susah dulu, saya kata kerjanya aja dulu. Kita ambil kata kerjanya. Oke. Dragen kata kerjanya ini simple present. Kalau past tense bagaimana? Drag itu pakai sop kecap ya. Drogen. Drag. Siapa yang tahu? Belum ada yang betul. Gedreken ya, gedreken, Linda. Belum ada yang betul. Hanya dikurangi 1 jadi dragen. Dragde bukan? Nah, itu dia yang saya ingin. Dragde kan past tense-nya kita. Ya. Kenapa dragde Mandeyur? Karena itu tidak ada dalam sop kecap. Betul. Dan juga tidak berubah. Jadi dragde. Ya, dan tidak berubah. Ya.
Sedangkan yang is ini dia berubah, is jadi was ya. Oke. Sekarang nomor 3 kata kerjanya apa? Sein. Ini adalah present tense, past tense-nya apa? Ada yang pernah dengar? Sein itu pasennya Berubah. Was. Bukan was ya. Kalau was itu untuk yang tunggal, kalau yang jamak itu waren. Oh ya, waren ya. Kalau was untuk yang tunggal, yang jamak adalah waren. Menjadi waren ya. Oke, Ya, ya. oke. Baru ingat waren. Ingat lagi ya, oke. Nomor 4 sama, nomor 5, oke. Nomor 5 kata kerjanya verkopen. Kita buat apa namanya past tense bagaimana? Verkoopte. Verkopen ya, verkoopte, betul. Karena apa? Reguler. Ya. Reguler. Apa tuh? Verkocht ya. Oke, sorry. Ini berubah, dia verkocht. Verkocht ya. Karena koop. Oh ya, karena kopen itu kata kerja kopen itu berubah menjadi kocht. Kopen, kocht, gekocht. Tapi kalau verkopen menjadi verkocht. Jadi di sini verkocht bukan verkocht. Oke, ya. Reguler. Iya, jadi verkocht. Nomor 6 kata kerjanya apa? Hebben. Past tense-nya apa? Heeft itu past tense. Ya, Present tense. Heeft itu untuk ketiga. Ini hadden. Ik had, wij hadden. Itu berubah ya. Itu mungkin jarang kita bahas ya. Oke. Ik hebben, ik heb. Kalau past tense-nya had itu berubah karena harus diapalkan. Nah, terakhir yang ini. Nomor 8 kata kerjanya apa? Kata kerja kijken. Ini adalah simple past. Ya, kita buat sekarang past-nya jadi apa? Gekijk. Ini berubah. Cake. Tulisannya Cake. Nih. Kita nggak usah pakai yang ke dulu. Ini kayak sama simple past aja. Kijken menjadi cake. K-E-E-K. Kalau yang sudah melihat heeft gekeken, tapi itu tidak kita bahas. Yang hanya yang sederhana aja dulu kita buat ini ya. Yang oke. Jadi kijken menjadi cake. Ini baru. Nomor 9. Nomor 9 kata kerjanya zweit. Kita ini adalah ya. Kalau past tense-nya bagaimana? Bagaimana kira-kira? Bahasa aslinya apa tuh zweit tuh? Zweit itu melambaikan. Melambaikan tangan. Zweit itu melambaikan. Jadi nggak tahu. Dia ini oke. Ada yang tahu? Stamnya apa? Zweten. Zweten itu berkeringat, beda. Oke, ini stamnya adalah zwei. Z A A I, zwei. Itu stam. Karena huruf I tidak ada di Kopfschrift dan juga tidak berubah, maka dia menjadi zweide. A-nya 1. Nah, A-nya 2. A-nya 2. Atau pakai tambah EDE. Zweide. Oke. Nah, kalau misalnya ini yang singen ini apa? Nyanyi. Past tense-nya ya, nyanyi betul. Past tense-nya apa? Zongen. Bagus. Kalau ini dansen. Dansen menari. Dansen ya. Menari. Past tense-nya apa? Dance. Danster. Karena huruf S. Danster. Tambah TE. Pakai TE. Nah, karena dia ada di Kopfschrift. Nomor 10. Oh, ini nomor 10. Alfonso Latma ini udah bareng tadi. Ini sudah. Semua sudah. Ini udah dibahas. Kata kerja is sudah karena ya. Ada yang mau ditanyakan? Karena ini adalah sudah ada huruf. Kenapa? Itu hati
Purworejo. Nomor berapa, Bu? Apa itu? Yang mana? Nomor 10. Oh, ini nomor 10. Oh, Purworejo. ini oke. Oke, saya kasih tahu. Viewer, ada yang tahu viewer nggak? Kembang api nih ya. Ya, ini kembang api. Jadi ini vuur itu api, werk itu bekerja ya. Tapi vuurwerk itu bekerjanya apa? Show. Jadi itu show dari kembang api. Apa namanya di Indonesia itu namanya? Pertunjukan. Pesta kembang api. Ya, pesta kembang api ya, pertunjukan. Jadi di sini vuurwerk show. Jadi apa namanya di sini menggelegar kalau malam itu apa vuurwerk apa bukan kembang apinya bagus-bagus gitu ya. Jadi malamnya, siangnya mereka ada vrijmarkt, ada musik, dan malamnya mereka juga dilanjutkan biasa dengan minum bir, wah gitu. Pesta dah pokoknya apa mabok-mabok. Party, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini misalnya? Nggak ada ya. Saya ini kasih ini dulu. Akan saya kasih, nanti akan saya kirimkan ini di grup ya untuk dipelajari atau dibaca kembali, diingat-ingat supaya jangan lupa. Apakah ini sedikit sulit atau bagaimana? Saya ingin sedikit feedback dari ini, dari yang ada. Kata-katanya aja banyak belum tahu. Iya, karena itu harus ini ya, harus diperdalam sendiri ya. Memperkaya. Salah satunya adalah memang kita harus rajin ya, karena itu. Tapi nggak apa-apa, kita ulang-ulang. Oh, di sini yang belum saya bahas. Ini apa nih? Kata kerjanya rupt. Dari kata kerja apa? Rupen. Artinya apa? Berteriak. Berteriak atau bermanggil. Hoi gitu ya. Ini sudah ini verkoop ya gitu. Memanggil. Oke. Nah, verkopen, verkoop. Oke, itu yang kita bahas malam ini. Sekiranya kalau ada yang ditanyakan silakan, saya beri waktu 2 menit untuk bertanya. Jadi kalau untuk pasif itu ada warning, kemudian kata kerja ada dur, begitu. Ya, kalau yang pasif ini memakai kata kerja worden dan kata desain. Kalau ya, contohnya yang mana tadi? Nah, ini ya. Pasif het woord gelezen. Ya. Oh, itu dari worden ya? Ya, dari worden. Lezennya itu dari baca. Jadi gelezen bentuk ketiga. Jadi pemakaian kalimat pasif itu selalu memakai dalam hal ini memakai kata woord, dan ciri-cirinya adalah door, dan selalu dikombinasikan dengan kata kerja bentuk ketiga. Ya, nanti saya akan berikan beberapa contoh untuk dipahami, untuk dilihat. Tapi kita selewat aja untuk mengetahui ini, karena ini nggak terlalu banyak dipakai di dalam percakapan sehari-hari ya. Biasanya ditulis dalam bentuk tulisan. Jadi sekilas kita pelajari, tetapi jangan terlalu banyak makan waktu, karena ini bukan pelajaran untuk betul-betul di sekolah gitu ya, untuk menulis sebagai gimana. Kalau menulis kita harus paham ini ya. Tapi kita kan ini bercakap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, akan saya tutup. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat beristirahat nanti karena di Indonesia sudah malam. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Radio Gebuminang yang selalu menayangkan program ini secara live. Saya mohon juga jika Anda berkesempatan untuk melihat ini, beri like atau share ya, karena untuk memberikan
sedikit support kepada saya supaya saya lebih sedikit senang, lebih senang. Saya senang mengajar supaya lebih senang lagi mendapat apresiasi jempol, ya. Bu Tati, ini Ya. ada chat ya dari Opet Mardia, katanya maaf izin keluar, nggak ngerti, baru pertama kali ikut. Ya. Apakah beliau mendaftar ke Bu Tati atau kontak Bu Tati atau Siapa? karena diposting aja gitu Saya dia posting masuk? aja, Oh gitu. Ya posting aja udah. dia nggak Kan ngerti. kalau misalnya dia kontak Bu Tati terus Ya, ngomong siapa apa nggak? kan bisa dibantu maksudnya gitu Ya kan. betul. Saya juga Bisa nggak tahu, dibantu. saya juga kurang tahu dari mana dia Ya, dapat karena kan saya juga ini nggak apa-apa. oke. Jadi begini ya, apa namanya, setiap tayangan, setiap les itu selalu ditayangkan oleh Radio Kebuminang, bisa dilihat kembali di sana dan silakan beri apresiasi atau beri komentar. Saya akan senang sekali mendapat ide masukan apa gimana ya supaya kita bertambah semangat belajarnya. Oké. Dames en heren, dank u wel voor uw aanwezigheid. Ik dank u allemaal ook voor Radio Gebuminang die ons altijd begeleiden en helpen met deze programma uit te zenden in YouTube. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat tidur. Tot volgende week. Dag allemaal. Dag. Dag. Terus.